Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kaifa halukum jami'an ya ayyuhat talabah? La'alakum fis sihah. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita semua masih diberikan kekuatan kesehatan untuk meneruskan pembelajaran kita, yaitu dalam materi statistik pendidikan. Adapun materi yang akan kita bahas saat ini yaitu masih berkaitan dengan deviasi, ya. Namun saat ini yang akan kita bahas yakni deviasi standar. Kalau di minggu kemarin saya menjelaskan tentang deviasi rata-rata, saat ini atau sekarang saya akan menjelaskan tentang deviasi standar. Sebelum kita memasuki bagaimana cara mengetahui deviasi standar, kita mengetahui dulu definisi dari deviasi standar. Deviasi standar adalah deviasi yang proses penghitungannya dengan cara yang pertama, semua deviasi baik yang bertanda plus ataupun yang bertanda minus dikuadratkan lebih dahulu. Dengan demikian, yang bertanda plus tetap bertanda plus dan yang bertanda minus akan bertanda plus juga. Kemudian yang kedua, setelah semua dikuadratkan dan bertanda plus dijumlahkan, dicari rata-ratanya dan dicari akarnya. Selanjutnya, deviasi standar atau standard deviation dilambangkan, yaitu lambangnya SD atau dengan lambang seperti yang ada di Microsoft Word tuh ya, tanda seperti itu. Nah, kemudian untuk rumusnya, ya, rumus yang digunakan untuk mencari deviasi standar adalah, ya, standard deviation sama dengan akar, ya, dari seluruh jumlah deviasi yang dikuadratkan plus n, ya. SD itu artinya deviasi standar atau standard deviation. Kemudian di situ ada lambang deviasi kuadrat, ya, jumlah semua deviasi setelah mengalami proses penguadratan terlebih dahulu. Kemudian n itu adalah number of cases. Nah, sekarang kita lanjutkan bagaimana cara mencari deviasi standar, ya. Bagaimana cara penghitungannya? Yang pertama, mencari deviasi standar untuk data tunggal yang masing-masing skornya berfrekuensi 1. Ya. Adapun rumusnya di situ sudah tertulis, ya. Rumusnya adalah standard deviation sama dengan akar dari seluruh deviasi yang dikuadratkan per n. Contoh yang pertama, ya. Di situ ada tabel yang mana di situ di dalam tabel itu ada skor, kemudian F frekuensi, kemudian deviasi atau dalam kurung X, ya, kemudian X kuadrat. Untuk langkah-langkah penghitungannya atau bagaimana cara kita mengetahui deviasi standar dari tabel tersebut. Adapun langkah-langkah penghitungannya, yang pertama A, ya, mencari min
itu dilambangkan dengan M X kecil. Ya, mungkin di deviasi rata-rata kemarin sudah saya jelaskan bagaimana cara mencari min, ya, yaitu jumlah keseluruhan X atau jumlah keseluruhan variabel seper n. Jumlah keseluruhannya adalah 300, ya, X-nya, X atau skornya, jumlah keseluruhannya adalah 300, N-nya adapun N-nya adalah 5, jumlah seluruh frekuensi. Maka 300 dibagi 5 hasilnya 60. Maka min dari skor atau dari X, atau min dari jumlah keseluruhan skor atau jumlah keseluruhan X nya itu adalah 300. Kemudian 60, ya, maaf, 60 jumlah keseluruhan min dari jumlah keseluruhan X per N nya itu adalah 60. Kemudian selanjutnya kita mencari deviasinya. Deviasi itu dilambangkan dengan X kecil, ya. Adapun ya kalau di tabel itu ada di kolom nomor 3. Ya, cara mencarinya adalah X dikurangi M X kecil. Lihat di kolom 3. Kita lihat misalkan skor 80. Ya, bagaimana cara kita mencari deviasi dari skor 80? Maka 80 dikurangi min, minnya adalah 60. 80 dikurangi 60 hasilnya 20. Kemudian dan seterusnya, 70 dikurangi 60 hasilnya 10 plus 10, ya. 60 dikurangi 60 0. Kemudian 50 dikurangi 60 maka min 10. 40 dikurangi 20 min 20. Itu untuk cara mencari deviasi yang ada lihat di kolom yang ketiga. Kemudian yang C yaitu menguadratkan X kemudian menjumlahkannya sehingga diperoleh jumlah keseluruhan X kuadrat adalah 1000. Ya, kemudian yang X ini, yang deviasi itu dikuadratkan. Misalkan di situ plus 20, berarti 20 dikali 20 hasilnya 400, ya. 20 dikali 20 hasilnya 400. Kemudian plus 10 dikali plus 10 atau 10 kali 10 hasilnya 100, ya. Kemudian min 10 dikali min 10 hasilnya plus 100. Min 20 dikali min 20 hasilnya plus 400. Kemudian dijumlahkan seluruhnya dari deviasi kuadratnya yaitu 1000. Hasil akhirnya yaitu 1000. Nah, jadi seperti itu. Kemudian yang ketiga, D, itu mencari deviasi standarnya. Ya, deviasi standarnya di situ adapun rumusnya yaitu akar dari seluruh jumlah deviasi kuadrat per n. Jumlah seluruh deviasi kuadratnya itu adalah 1000. Kemudian lihat di atas adalah 1000, itu 1000 kemudian 1/5. 5 adalah n nya, ya. Maka setelah 1000 dibagi 5 hasilnya 200. Kemudian akar dari 200 adalah 14,14. Maka setelah ditemukan hasil dari deviasi standarnya, maka disitu hasilnya adalah 14,14. Ternyata standar deviation-nya adalah 14,14, lebih besar daripada deviasi rata-ratanya atau average deviation-nya. Ya, deviasi rata-ratanya ini yang di atas, berarti yang di atas itu adalah 12.
kemudian standar deviasinya adalah 14. Kemudian kita melanjutkan ke contoh yang kedua. Ya, contoh yang kedua itu hampir sama. Ya, untuk menentukan atau mencari deviasi standarnya. Untuk mencari deviasi standarnya, adapun langkah-langkahnya itu seperti tadi yang di atas. Yang pertama yaitu mencari minnya. Untuk mencari min adalah jumlah keseluruhan X atau skor per N, berarti 300 per 5, hasilnya 60. Maka minnya adalah 60 ya. Kemudian yang kedua yaitu mencari deviasi. Deviasi adalah X yang ada dilihat di kolom yang ketiga itu. Untuk menentukan deviasi masing-masing dari skor, itu caranya adalah X skor dikurangi min 90 itu X nya, kemudian dikurangi minnya itu adalah 60, maka hasilnya yang di awal itu 30 ya. Deviasi dari 90 adalah 30. Kemudian misalkan kita ingin mencari deviasi dari skor 70, itu bagaimana cara mencarinya? Itu X skor 70 dikurangi minnya adalah 60, itu hasilnya adalah plus 10 ya, dan seterusnya. Misalkan yang skor 30, berarti 30 dikurangi 60, hasilnya min 30 ya, dan seterusnya. Itu untuk mencari deviasinya. Kemudian setelah kita menemukan deviasinya, barulah deviasinya itu dikuadratkan ya. Misalkan yang di awal tuh plus 30 dikali plus 30 hasilnya plus 900 ya. Kemudian plus 10 kali plus 10 plus 100. Nah, ketika min 10 dikali min 10, maka hasilnya plus 100. Min 30 dikali min 30, hasilnya plus 900. Maka hasil akhir keseluruhan dari deviasi kuadratnya adalah 2000. Nah, setelah kita ketahui hasil keseluruhan dari deviasi kuadratnya yaitu 2000, maka kita selanjutnya yaitu menentukan deviasi standarnya. Cara menentukannya adalah di situ akar dari jumlah keseluruhan deviasi kuadrat per N. Nah, jumlah keseluruhan deviasi kuadratnya adalah 2000, N-nya 5, berarti 2000 bagi 5 hasilnya 400 ya. Kemudian akar dari 400 itu adalah 20. Maka deviasi standarnya didapatkan, yaitu hasilnya 220. Ternyata standar deviasinya 20 lebih besar daripada average deviation-nya, yaitu 16 ya. Average deviation-nya ini sudah dibahas di awal yang kemarin ya, deviasi rata-ratanya. Kemudian untuk selanjutnya yaitu mencari deviasi rata-rata untuk data tunggal yang sebagian atau seluruh skornya berfrekuensi lebih dari 1. Kalau tadi skornya itu berfrekuensi 1 semua, kalau sekarang bagaimana jika frekuensinya itu lebih dari 1? Rumusnya di situ ya, SD sama dengan akar jumlah keseluruhan F kemudian dikali X kuadrat per N. Nah, di situ ada makna dari setiap rumus itu. SD yaitu deviasi standar, kemudian jumlah keseluruhan Fx kuadrat yaitu jumlah hasil perkalian antara frekuensi masing-masing skor dengan deviasi skor yang telah dikuadratkan ya. Jadi jumlah hasil perkalian antara frekuensi masing-masing skor dengan deviasi skor yang telah dikuadratkan. Kemudian N adalah number of cases. Langsung saja kita masuk ke dalam contohnya. Di situ ada sebuah tabel
Ya, ada sebuah tabel, ada skor yang dilambangkan dengan X, kemudian frekuensi, ya. Kemudian di situ, nah, kita cara untuk mencari deviasi standarnya, maka langkah yang pertama yang perlu dihitung adalah mencari min, ya, mencari minnya. Nah, sebelum kita mencari min, di kolom yang ketiga di situ ada frekuensi dikali skor. Berarti di situ frekuensi misalkan frekuensi 4, skornya 10, berarti 4 kali 10 hasilnya 40. Kemudian 9 dikali 5 hasilnya 45, 8 kali 4 hasilnya 32. Nah, itu adalah jumlah frekuensi dikali skornya. Kemudian jumlah keseluruhannya adalah 290. Jumlah keseluruhan frekuensi dikali skornya adalah 290. Nah, untuk mencari minnya, yaitu adapun untuk mencari minnya di situ A, yang kita lihat mencari min dilambangkan dengan MX kecil sama dengan jumlah keseluruhan F dikali X, ya. Kita lihat jumlah keseluruhan frekuensi dikali skornya itu adalah 290 per N, N-nya adalah 50, berarti hasilnya 290 dibagi 50 hasilnya 5,8. Maka M atau minnya itu adalah 5,8. Kemudian kita melanjutkan ke langkah selanjutnya, yaitu B, mencari deviasi. Deviasi itu yang ada di kolom yang keempat itu, ya. Kolom yang keempat yang dilambangkan dengan X itu adalah deviasi, maksudnya X. Untuk mencari deviasi dari setiap skor itu adalah X itu adalah skor, ya. Skor dikurangi min, maka hasilnya itu adalah deviasi itu. Misalkan di situ skor 10, ya, skor 10 yang dilambangkan dengan X dikurang 5,8, minnya 5,8, hasilnya 4,2. Kemudian yang skor yang kedua 9 dikurangi 5,8 hasilnya 3,2. 8 dikurangi 5,8 hasilnya 2,2, dan seterusnya sampai ke bawah seperti itu. Dan setelah itu melanjutkan ke langkah selanjutnya, yaitu yang C, menguadratkan semua deviasi, ya, menguadratkan semua deviasi atau X yang ada pada kolom 5, ya. Jadi kolom yang nomor 5 itu ada X kuadrat, itu adalah deviasi kuadrat, itu hasil dari kuadratnya deviasi, ya. Di situ di yang awal itu kan ada 17,64, ya. Deviasi kuadratnya 17,64. Nah, itu hasil dari mana 17,64? Itu hasil 4,2 dikali 4,2 hasilnya 17,64. Kemudian yang kedua 10,24 itu hasil dari 3,2 dikali 3,2. 4,84 itu hasil dari 2,2 dikali 2,2, dan seterusnya karena kuadrat, ya. Kemudian untuk yang D, mengalihkan frekuensi dengan deviasi kuadrat sehingga diperoleh seluruh frekuensi dikali deviasi kuadrat adalah 276. Itu mengalihkan frekuensi dengan X kuadrat. Kita lihat frekuensinya adalah 4, ya. Frekuensinya adalah 4 dikali yang X2 nya berarti 17,64, ya. 4 dikali 17,64, ya. Kita lihat lambangnya itu yang di kolom yang terakhir, F titik
titik itu artinya dikali deviasi kuadrat. Berarti F frekuensi dikali deviasi kuadrat 4 dikali 17,64. Hasilnya yaitu 70,56. Kemudian yang kedua 5 dikali 10,24, hasilnya 51,2. Kemudian 4 dikali 4,84, hasilnya 19,32, dan seterusnya hingga hasil keseluruhan dari perkalian frekuensi dengan deviasi kuadrat adalah 276. Ya, jumlah keseluruhannya adalah 276. Kemudian mencari deviasi standarnya, baru kita mencari deviasi standarnya. Itu caranya, yaitu rumusnya itu jumlah keseluruhan perkalian antara frekuensi dikali dengan deviasi kuadratnya. Jumlah keseluruhan perkalian antara frekuensi dengan deviasi kuadratnya adalah 276. Kemudian per n-nya adalah 50, maka dibagi 276 dibagi 50, hasilnya 5,52. Kemudian akar dari 5,52 adalah 2,35. Maka didapatkan ternyata standar deviationnya 2,35. Ya, deviasi standarnya 2,35 lebih besar daripada average deviationnya atau deviasi rata-ratanya, yaitu 1,99. Ya, jadi cara penghitungannya seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya di sini mencari deviasi standar untuk data berkelompok. Ya, untuk data berkelompok di situ ada rumus panjang, ada rumus pendek berarti ya. Di sini akan dijelaskan yang pertama yaitu dengan rumus panjang. Rumus yang digunakan adalah standar deviasi X kil sama dengan akar dari jumlah keseluruhan perkalian antara frekuensi dengan deviasi kuadrat per n. SDX adalah deviasi standar ya. Kemudian di situ adalah jumlah keseluruhan hasil perkalian antara frekuensi dengan frekuensi masing-masing interval dengan deviasi masing-masing interval yang telah dikuadratkan. Kemudian n itu adalah number of cases. Langsung saja kita masuk ke dalam contoh ya. Di contoh di situ ada kolom interval f dikali x kecil atau deviasi, kemudian deviasi kuadrat perkalian antara frekuensi masing-masing interval dikali dengan deviasi kuadrat masing-masing interval. Nah, langkah-langkah untuk mencari deviasi standarnya, yang pertama sama kita masuk untuk mencari min-nya dulu. Nah, bagaimana cara mencari min di ketika data itu berkelompok? Maka untuk mencari min-nya adalah jumlah keseluruhan frekuensi dikali X. Berarti kita harus mengetahui dulu jumlah perkalian antara frekuensi dengan X-nya. Dengan X-nya ya. Di sini X, adapun X di sini adalah X dari interval 36 sampai 40 itu 38. Jadi yang diambil itu adalah angka yang berada di tengah-tengah antara 36 sampai 40. Nah, itu untuk menentukan X-nya. Kemudian angka yang ada di tengah-tengah antara 31 sampai 235 adalah 33, yaitu min dari intervalnya itu. Ya. Kemudian kita mencari perkalian antara frekuensi dengan X-nya tersebut. Ya. Berarti 5 dikali 38 hasilnya 190. 4 dikali 33 hasilnya 132. Kemudian 6 dikali 28 hasilnya 168, dan seterusnya. Sehingga hasil keseluruhan perkalian antara frekuensi
dengan X-nya adalah 940 ya. Jadi di situ untuk mencari min-nya, jumlah keseluruhan perkalian antara F dengan X. 940 1/50 ya. 50 adalah N-nya, maka hasilnya 18,8. Maka min-nya 18,8. Nah, setelah kita sudah mengetahui min-nya, baru kita mencari deviasi atau yang dilambangkan X yang ada di kolom nomor 5 ya. Cara untuk mencarinya sama seperti yang di atas, X dikurangi M ya. X dikurangi M, misalkan X nya di situ 38 dikurangi M X kecil dikurangi 18,8, maka hasilnya 19,2 ya, 19,2. Kemudian yang ada di yang di nomor 2, setelah 38 ya, setelah X dari 38 di situ ada 33, maka 33 dikurangi 18,8, hasilnya menjadi 14,2 ya. Jadi deviasi dari 33 itu adalah 14,2. Kemudian yang 28 berarti dikurangi 18,8, hasilnya 9,2 deviasinya, dan seterusnya. Nah, kemudian kita lanjutkan untuk yang nomor 3, yaitu menguadratkan semua deviasi. Nah, setelah deviasinya itu ditemukan, maka itu dikuadratkan. Misalkan 19,2 dikali 19,2, maka hasilnya 368,64. Kemudian 14,2 dikali 14,2, hasilnya 201,64. 9,2 dikali 9,2, hasilnya 84,64. Nah, kalau yang min itu menjadi plus nanti ya. Misalkan min 0,8 dikali min 0,8, maka hasilnya 0,64 ya, tidak menggunakan min lagi. Min 5,8 dikali min 5,8, hasilnya 33,64. Nah, itu setelah kita mengetahui deviasi kuadratnya ya, kemudian mengalihkan frekuensi dengan X dengan deviasi kuadrat ya. Mengalihkan frekuensi dengan deviasi kuadratnya. Frekuensi di situ ada 5, 4, 6, 5, 10 itu ya frekuensi. Kemudian deviasi kuadrat itu yang di awal ada 368,64 ya. Berarti 5 untuk yang untuk yang perkalian antara frekuensi dengan deviasi kuadrat dari interval 36, sampai 40, maka di situ frekuensi dikali deviasi kuadrat, 5 dikali 368,64, hasilnya 1843,2. Kemudian yang kedua 4, ada 4 dikali 201,64, maka hasilnya 806,56. Kemudian yang ketiga, yang interval 26 sampai 30, frekuensinya itu 6 dikali deviasi kuadratnya 84,64, maka hasilnya adalah 507,84. Nah, dan seterusnya seperti itu ya, perkalian antara frekuensi dengan deviasi kuadrat. Nah, setelah itu barulah kita jumlahkan jumlah keseluruhan dari perkalian frekuensi dengan deviasi kuadrat semua interval adalah 6068. Nah, di sini untuk mencari deviasi standarnya,
jumlah keseluruhan perkalian antara frekuensi dengan deviasi kuadrat. Nah, tadi 6068 ya, 1/n, n-nya itu adalah 50, maka hasilnya adalah 6068 1/50 dibagi 50, maka hasilnya 121,36. Maka akar dari 121,36 adalah 11,016. Maka itulah hasil akhirnya. Ternyata standar deviation-nya 11,016 lebih besar daripada average-nya atau deviasi rata-ratanya. Itu dengan rumus panjang. Kemudian bagaimana cara menggunakan rumus singkatnya? Nah, di sini dijelaskan untuk menggunakan rumus singkatnya. Rumus yang digunakan ya, di situ ada SD. SD itu berarti deviasi standar. Kemudian sama dengan I. Itu adalah kelas interval. Kemudian di situ ada akar jumlah keseluruhan F, frekuensi ya, jumlah F jumlah keseluruhan hasil perkalian antara frekuensi dengan masing-masing interval ya, dengan masing-masing interval dengan X ya, dalam kurung X kuadrat. Kemudian ada jumlah keseluruhan F dikali X ya, jumlah hasil perkalian antara frekuensi masing-masing interval dengan X. Kemudian N-nya adalah number of cases. Nah, di situ ada contohnya ya, untuk interval 36 sampai 40, 31 sampai 35, 26,30. Nah, sebelum kita mencari deviasi standarnya, di situ kita ke bawah dulu, kita lihat. Nah, dari tabel di atas diperoleh, berarti kita harus mencari sama seperti tadi, mencari pertama kita harus mencari deviasinya ya, deviasinya di situ ada plus 4 ya, ada plus 4 deviasinya ya. Untuk yang data berkelompok itu seperti yang di sini yang ada di tabel ini ya, ini yang untuk dengan cara yang singkat nih ya. Pertama itu harus menentukan min-nya dulu dari seluruh interval ya, dari angka 1 sampai 40. Di situ kan min-nya adalah didapatkan yang X itu adalah 18 ya, 18. Maka untuk yang deviasinya itu kan ada deviasi positif dan deviasi negatif. Yang positif adalah yang ke atas 1, 2, 3, 4, kemudian yang negatif yang ke bawah. Nah, kemudian yang F dikali X1 adalah frekuensi dikali deviasi. Berarti 5 dikali 4 hasilnya plus 20, kemudian 4 dikali 3 hasilnya plus 20, 6 dikali 2 hasilnya plus 12 ya, dan seterusnya, kecuali dan seterusnya sampai yang 7 dikali min 1 hasilnya min 7. Kemudian perkalian kuadrat dari X ya, dari deviasinya itu yang di kolom 2, yang di kolom nomor 6 ya, di situ adalah
penguadratan deviasi. Di situ plus 4, berarti plus 4 dikali plus 4 hasilnya adalah 16. Plus 3 dikali plus 3 hasilnya 9. Plus 2 dikali plus 2 hasilnya 4. Ya. Dan seterusnya. Nah, kemudian adapun kolom yang di akhir itu adalah frekuensi dikali penguadratan deviasi tadi. Berarti frekuensi, misalnya frekuensinya di situ 5 dan penguadratan deviasinya adalah 16. 5 dikali 16 maka hasilnya 80. Kemudian frekuensi 4 dikali 9 hasilnya 36. 6 dikali 4 hasilnya 24. 5 dikali 1 hasilnya 5. Ya, setelah itu sudah diketahui semua, barulah kita masuk ke dalam sebuah rumus. Dari tabel di atas diperoleh jumlah keseluruhan F dikali X. Ya, F frekuensi dikali X itu adalah 8 jumlah keseluruhannya. Kemudian jumlah keseluruhan F dikali penguadratan deviasi adalah 264. Ya, 264. Oh, maaf. Ini 264 ya. 244. Oh, maaf. 244. Kemudian N-nya 50, I-nya interval 5. Kemudian disubstitusikan ke dalam sebuah rumus ya. Rumusnya di situ ada itu standard deviation sama dengan interval, yaitu ya ada di akar itu. Nah, kemudian kita masukkan intervalnya itu adalah 5. Kemudian jumlah keseluruhan frekuensi dikali penguadratan deviasi itu adalah 244. Per N adalah 50 ya. Kemudian dikurang dalam kurung jumlah keseluruhan F dikali jumlah keseluruhan frekuensi dikali deviasi itu adalah 8. Kemudian N-nya 50 ya. Kemudian itu dalam kurung, kemudian ada kuadrat di atasnya. Kemudian selanjutnya barulah dijumlah 205, kemudian ada akar 244 dibagi 50 hasilnya 4,88 ya. Kemudian 8 dibagi 50 hasilnya 0,16 ya, dalam kurung 0,16 kuadrat. Kemudian selanjutnya barulah dihitung intervalnya 5, kemudian akar 4,88, kemudian yang dikuadratkan ini 0,16 dikali 0,16 hasilnya 0,0256 ya. Barulah untuk yang hasil akhirnya 5, kemudian akar 4,88 dikurangi 0,0256 hasilnya 4,8544 ya. 4,8544. Nah, kemudian kita selesaikan yang akarnya dulu. Akar dari 4,8544 itu adalah 2,203. Ya, setelah kita menemukan maka dikalilah 5 dikali 2,203 hasilnya 11,16. Maka ternyata standar deviasinya dengan rumus panjang sama persis dengan rumus singkat, yaitu 11,016. Di sini kalau rumus singkat tadi
11 0,16 ya, hasilnya sama ya. Mungkin ini dulu yang dapat saya sampaikan tentang deviasi standar ya, bagaimana cara pencarian dalam deviasi standar. Mungkin jika ada yang belum dipahami silahkan ditanyakan. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahannya. Dan saya akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.